Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait topik UAS AI atau Artificial Intelligence dengan judul AI dalam Metaverse yang dapat membentuk masa depan di dunia virtual. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, baik, perkenalkan nama saya Ilham Adi Kusuma dengan NIM 2301020060. Baik, lanjut saya akan menjelaskan terkait materi AI dalam Metaverse. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu Metaverse. Nah, Metaverse itu sendiri dapat didefinisikan sebagai dunia digital yang impresif dan terhubung, seringkali dianggap sebagai tahap evolusi internet yang berikutnya. Nah, ini adalah ruang virtual yang persisten dan real-time, di mana pengguna yang direpresentasikan oleh avatar dapat bersosialisasi, bekerja, bermain, berdagang, dan berkolaborasi di berbagai dunia virtual itu sendiri. Nah, apa sih tujuan utamanya dari metaverse ini? Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mengembangkan internet menjadi sistem di mana pengguna dapat berkomunikasi, bertransaksi, dan berinteraksi dengan percaya diri dalam lingkungan tiga dimensi atau 3D yang lebih mendalam. Nah, kemudian adapun komponen utama dari metaverse itu sendiri yang terdiri dari 5 bagian. Nah, yang pertama itu ada VR atau virtual reality, yang dimana membawa pengguna sepenuhnya ke dunia digital. Nah, salah satu contohnya itu seperti salah satu yang di produk yang dikeluarkan oleh Apple, yaitu Apple Vision Pro. Nah, untuk AI-nya itu kita gunakan di VR sebagai pelacakan wajah atau mata, avatar cerdas, dan pengalaman yang impresif lagi. Kemudian yang kedua ada ER atau Augmented Reality, yang dimana kita itu menambahkan elemen digital ke dunia digital, ke dunia nyata, maaf. AI-nya itu kita gunakan untuk pengenalan objek, analisis lingkungan, serta asisten virtual. Nah, salah satu contohnya itu seperti ChatGPT dan Gemini. Yang ketiga ada blockchain. Nah, blockchain itu sendiri adalah jaringan desentralisasi dan kepemilikan aset digital. Nah, blockchain itu tersendiri adalah yang kita tahu itu blok yang terdiri dari dua kata yaitu block dan chain. Nah, block itu adalah blok-blok atau kotak-kotak yang sedangkan chain itu adalah rantai. Nah, jadi blockchain itu adalah blok-blok atau rantai yang terhubung antar satu komputer dengan komputer yang lain untuk menciptakan jaringan yang terdesentralisasi. Nah, untuk AI-nya itu sendiri yaitu untuk mendeteksi penipuan, validasi data, serta pengelolaan terhadap aset. Nah, teknologi blockchain ini sendiri sudah digunakan di dalam kriptografi. Ya, salah satu contohnya itu di Bitcoin. Nah, blockchain itu sendiri eh, meningkatkan keamanan terhadap eh, kripto itu sendiri, yang dimana kripto adalah merupakan aset digital yang sangat-sangat bisa dikatakan aman. Nah, untuk keamanannya itu bisa dibilang 99,99%. Mengapa saya dapat mengatakan demikian? Karena blockchain itu sendiri menurut saya kekurangannya hanya di penggunanya atau sumber daya manusianya. Mengapa demikian? Karena teknologi blockchain ini hampir tidak ada kekurangan atau bisa dikatakan sangat-sangatlah aman. Karena untuk bisa dibobol atau diretasnya itu sangat kecil, kecuali pengguna itu memberikan akses terhadap hacker untuk bisa membobol dari teknologi blockchain yang kita telah kita buat. Nah, mungkin seperti itu. Yang keempat itu ada
AI atau Artificial Intelligence, yang dimana AI ini berperan sebagai otak dalam sistem saraf metaverse. Nah, AI-nya itu sendiri berguna untuk personalisasi konten otomatis, interaksi alami, serta untuk keamanan metaverse itu sendiri. Kemudian yang kelima itu ada IoT atau Internet of Things, di mana perangkat fisik terhubung dan juga dapat mentransfer data ke dunia nyata. Nah, untuk AI-nya itu sendiri dengan membuat dunia virtual adaptif dan responsif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 pilar utama dari AI dalam metaverse. Yang pertama itu ada machine learning atau ML, yang dimana memungkinkan sistem untuk belajar dan beradaptasi dari data-data yang sudah dikumpulkan atau yang sudah kita gabungkan dan kita inputkan di dalam AI itu sendiri, yang dimana dapat mendorong personalisasi di metaverse itu sendiri. Nah, bisa dibilang machine learning itu sebagai otaknya dari metaverse. Nah, kemudian ada NLP atau Natural Language Processing. Nah, NLP itu sendiri memberi kemampuan pada mesin untuk memahami dan merespons bahasa manusia, yang dimana ini digunakan atau berfungsi untuk menciptakan interaksi yang lebih alami antara mesin dengan manusia. Kemudian yang ketiga ada computer vision atau CV, yang dimana membuat mesin mampu melihat dan menafsirkan dunia visual. Nah, pentingnya IR dalam dan interaksi di lingkungan ini agar kita itu bisa melihat dan menafsirkan di dunia digital itu seperti apa dan lebih tampak nyata seperti dunia nyata. Kemudian selanjutnya ada peran sentral AI dalam metaverse. Nah, untuk bagiannya itu ada 5. Yang pertama itu ada personalisasi pengguna. Yang kedua ada interaksi alami. Yang ketiga ada modernisasi dan keamanan. Yang keempat ada pembuatan konten otomatis. Dan yang kelima ada pengelolaan ekonomi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait personalisasi pengguna. Nah, personalisasi pengguna. AI dapat mempelajari preferensi pengguna untuk menyesuaikan konten, interaksi, dan lingkungan secara dinamis, serta dapat menciptakan pengalaman yang unik dan relevan. Ini dapat meningkatkan keterlibatan kita dan dapat mendorong konversi di ruang komersil. Kemudian selanjutnya yang kedua ada interaksi alami. Interaksi alami. Dengan adanya NLP atau Natural Language Processing, AI dapat memungkinkan kita untuk berkomunikasi yang lancar dan mirip manusia antara pengguna dan avatar atau asisten virtual. Nah, kemampuan terjemahannya itu sangatlah real time atau langsung dan juga dapat memecah hambatan bahasa di metaverse yang global. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada moderasi dan keamanan. Moderasi dan keamanan. AI secara proaktif dapat mendeteksi dan menindak konten berbahaya. Nah, serta juga kita bisa menindaklanjuti terkait ujaran kebencian atau haters-haters yang mengomentari kita. Dan juga aktivitas kita juga dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, ini sangatlah penting untuk menjaga lingkungan virtual kita agar aman dan terpercaya bagi semua pengguna. Kemudian yang keempat ada pembuatan konten otomatis. Nah, untuk pembuatan konten otomatis, algoritma AI yang generatif dapat membangun dunia virtual, objek 3 dimensi atau 3D, karakter atau NPC, dan bahkan narasi secara otomatis. Nah, ini secara drastis dapat mempercepat proses pengembangan dan memungkinkan dunia
digital yang dapat terus berkembang. Nah, selanjutnya yang kelima ada pengelolaan ekonomi. Pengelolaan ekonomi. AI menganalisis data, transaksi, dan perilaku pasar untuk mengelola ekonomi virtual yang dimana dapat memprediksi tren, mengidentifikasi penipuan, dan memberikan wawasan investasi untuk aset digital seperti kripto, tanah virtual atau yang bisa kita sebut dengan real world asset, dan NFT atau bisa seperti gambar-gambar terkait kita atau pengguna. Kemudian selanjutnya, adapun contoh peran AI dalam dunia metaverse. Nah, yang pertama itu ada Decentraland. Nah, ini adalah salah satu game yang juga salah satu koin memiliki koin kripto, yaitu Mana untuk koin kriptonya. Nah, Decentraland itu sendiri termasuk kategori koin kripto metaverse dan gaming, yang dimana metaverse digabungkan dengan teknologi-teknologi gaming yang bisa dikatakan sudah sangat berkembang. Nah, Decentraland itu sendiri menerapkan AI untuk menganalisis pasar real estate virtual yang dimana membantu pengguna membuat keputusan investasi berbasis data. Kemudian yang kedua ada game yang bernama Roblox. Nah, Roblox ini akhir-akhir ini sangat lagi boomingnya di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Roblox itu sendiri memanfaatkan AI untuk NPC cerdas dan lingkungan game yang adaptif yang terbukti meningkatkan keterlibatan pemain hingga 25%. Nah, salah satu program unggulan dari game ini adalah tentang terkait berkebun atau bertani. Nah, dari pertanian itu nanti hasilnya akan dipanen dan dapat menghasilkan uang di dunia digital. Nah, yang terakhir ada Meta Horizon. Meta Horizon ini adalah salah satu game yang diciptakan oleh Meta yang dimana menggunakan AI generatif untuk membuat mesh 3D, tekstur, dan script dari prompt text yang dapat mempercepat pembangunan dunia. Nah, untuk contoh peran AI dalam metaverse ini, rata-rata metaverse itu dapat kita kaitkan dengan teknologi-teknologi yang bisa digabungkan dengan game atau gaming. Nah, selanjutnya, adapun tantangan dan resiko serta peluang di masa depan dengan AI dalam metaverse itu sendiri. Nah, saya akan pertama-tama menjelaskan tantangan dan risikonya. Yang di sini ada 4. Yang pertama ada etika dan privasi data, kemudian tergantungan dan dampak psikologis. Yang ketiga ada bias algoritma, kemudian yang keempat ada keamanan cyber atau cyber security. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait etika dan privasi datanya. Yang pertama itu pengumpulan data besar-besaran, termasuk data biometrik, dapat menciptakan risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi yang signifikan, di mana kontrol pengguna dan transparansi sangat krusial di sana. Yang kemudian yang kedua, adapun ketergantungan dan dampak psikologisnya. Ketergantungan berlebihan pada AI dapat menggaburkan batas antara realitas dan dunia virtual yang dapat berpotensi menyebabkan isolasi sosial dan masalah kesehatan mental lainnya. Mungkin seperti kayak lupa waktu, kita terlalu fokus dengan dunia virtual, dan dapat juga kita melupakan dunia nyata. Kemudian yang ketiga ada bias algoritma. Bias algoritma itu sendiri AI-nya yang dilatih dengan data bias dapat melanggengkan dan bahkan memperkuat stereotip dan ketidaksetaraan sosial dalam lingkungan virtual. Nah, ini dapat menciptakan diskriminasi yang tidak adil. Kemudian yang terakhir ada keamanan cyber atau cyber security. Nah, metaverse itu menjadi target baru untuk serangan cyber, termasuk pencurian identitas, pencurian aset digital seperti NFT, dan penyebaran misi informasi
yang diperkuat oleh AI. Nah, metaverse ini bisa jadi sasaran empuk untuk para hacker jika keamanannya itu sendiri tidaklah aman, sangat-sangat aman, dan tidaklah mungkin sangat mudah dibobol. Nah, jadi itu salah satu yang harus diperhatikan. Kemudian adapun peluang dan masa depan dari AI dalam metaverse yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada dunia virtual yang lebih manusiawi, kemudian kolaborasi kreatif manusia dengan AI, dan yang terakhir ada inklusi dan aksesibilitas. Saya akan menjelaskan terkait dunia virtual yang lebih manusiawi terlebih dahulu. Evolusi AI akan menghasilkan interaksi yang lebih empatik dan cerdas secara emosional, yang dimana membuat avatar dan NPC atau karakter terasa lebih hidup dan interaksi virtual lebih bermakna. Kemudian yang kedua ada kolaborasi kreatif manusia dengan AI itu sendiri, di mana AI bertindak sebagai rekan kerja yang kuat bagi para kreator, mengotomatisasikan tugas-tugas repetitif dan memungkinkan manusia untuk fokus pada inovasi dan ekspresi artistik atau lebih ke kebudayaan. Kemudian yang ketiga ada inklusi dan aksesibilitas. AI dapat memecah hambatan bagi penyandang disabilitas melalui antarmuka yang adaptif dan menghilangkan batasan bahasa dengan terjemahan real time, menjadikan metaverse lebih inklusif. Selanjutnya, kesimpulannya dari materi atau terkait topik AI dalam metaverse itu sendiri. Nah, kecerdasan buatan atau AI telah menjadi pendorong utama yang tak tergantikan dalam evolusi dan keberlangsungan metaverse. Tanpa kemampuan AI untuk menghasilkan konten yang dinamis, mempersonalisasi pengalaman pengguna, dan memfasilitasi interaksi alami, metaverse akan tetap menjadi platform statis dan kurang menarik. Peran AI mencakup personalisasi pengalaman pengguna yang mendalam, serta pembuatan konten otomatis yang masif, interaksi manusia dengan mesin yang alami, pengelolaan ekonomi virtual yang kompleks, serta modernisasi dan keamanan lingkungan virtual. AI adalah tulang punggung yang memungkinkan metaverse menjadi lingkungan digital yang imersif, interaktif, dan personal, mengubahnya dari konsep menjadi realitas yang fungsional. Nah, metaverse itu sendiri itu sebenarnya tujuannya itu kan sudah saya jelaskan yang di awal tadi. Nah, jadi secara garis besarnya itu metaverse itu ingin gambarkan dunia nyata itu di dalam dunia digital. Nah, jadi di dunia digital itu kita akan menganggap sebagai pengguna itu seperti di dunia nyata. Nah, dari metaverse itu sendiri sangat-sangat memiliki peluang yang cukup besar di masa yang akan mendatang karena dengan adanya metaverse ini dapat membantu pengguna ataupun penyandang disabilitas agar bisa lebih berinteraksi dan menggambarkan apa yang dia inginkan. Jadi dengan adanya NLP juga kita bisa lebih memantapkan metaverse itu sendiri karena dengan adanya NLP kita bisa berinteraksi antara mesin dan manusia secara lebih masif. Baik, mungkin sekian dari saya terkait materi atau topik metaverse itu sendiri. Eh, Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Metaverse bukanlah pelarian, namun atau tapi perluasan realitas. Sekian dari saya, terima kasih.